Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Bunda, bertemu lagi bersama Bunda Reni dalam pembelajaran tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Sebelum belajar, jangan lupa kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke anak-anak Bunda, ayo sekarang kita buka buku temanya di halaman 9 pembelajaran 2. Kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Amatilah teks dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk memahami ciri-ciri makhluk hidup lebih lengkap. Ayo mengamati. Pada buku ada gambar cicak, ikan, dan anak-anak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding dengan menggunakan kakinya. Apakah tumbuhan juga dapat bergerak? Diskusikan dengan teman-temanmu. Jawabannya adalah tumbuhan dapat bergerak, tapi tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari dan akar bergerak ke bawah. Pada halaman 10 ada gambar ikan dan alat pernapasannya juga. Kemudian ada gambar manusia beserta alat pernapasannya juga. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernapas dengan insang. Carilah informasi pada buku atau diskusikan dengan gurumu. Apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Secara umum, tumbuhan memiliki 3 alat pernapasan, yaitu stomata pada mulut daun, lentisel pada lubang di bagian batang, dan rambut akar. Apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan? Ayo sebutkan. Trakea pada serangga, permukaan kulit pada cacing, dan paru-paru pada amfibi, reptil, dan burung. Coba perhatikan, di halaman 11 ada gambar manusia mulai dari bayi hingga dewasa, begitu pula mulai dari pada hewan mulai dari telur sampai ayam dewasa. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih kelas 1? Ya, tentu saja. Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Ceritakan hasil pengamatanmu. Ya, Bunda akan memberikan satu contoh kalimat setelah mengamati pertumbuhan hewan di sekitar Bunda. Dulu, aku mempunyai anak burung. Setelah anak burung dikasih makan dan minum, sekarang burungku menjadi besar. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, sekarang Bunda akan memberikan penjelasan tentang ciri-ciri hewan bertelur dan ciri-ciri hewan yang melahirkan atau beranak. Ciri-ciri hewan bertelur yaitu 1. Tidak mempunyai kelenjar susu, 2. Tidak bisa menyusui, 3. Tidak memiliki daun telinga. Sedangkan ciri-ciri untuk hewan yang melahirkan atau beranak adalah 1. Memiliki kelenjar susu, 2. Bisa memberikan susu kepada anaknya, dan 3. Memiliki daun telinga. Nah, sekarang pada halaman selanjutnya, halaman 13, ayo berdiskusi. Isilah tabel berikut ini dengan nama hewan. Isilah sesuai kelompok yang tepat.
Ada sebuah tabel berisi 3 kolom. Ada nama makhluk hidup, kemudian berkembang biaknya dengan cara melahirkan atau bertelur. Nah, itu hanya di checklist saja. Nah, itu adalah tugas pertama dari Bunda yang anak-anak harus isi ya nak ya. Nama makhluk hidupnya apa, kemudian berkembang biaknya dengan cara melahirkan atau dengan cara bertelur. Oke anak pintar. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Ya, tentu saja. Apa makanan untuk tumbuhan? Makanan untuk tumbuhan adalah air dan karbon dioksida. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Setelah mengamati teks tersebut, coba kamu sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Ya, betul sekali. Ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, membutuhkan makanan dan minuman, dan peka terhadap rangsang. Buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Ada kata berkembang biak. Kalimatnya, ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian ada kata makanan. Kalimatnya, makhluk hidup memerlukan makanan untuk tumbuh. Lalu kemudian ada kata tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Yang keempat ada kata bernapas. Kalimatnya adalah manusia bernapas menggunakan paru-paru. Dan terakhir ada kata bergerak. Kalimatnya adalah manusia bergerak dengan cara berjalan. Nah, itulah contoh kalimat-kalimat berdasarkan kata-kata yang ada pada pertanyaan di buku. Boleh anak-anak membuat kalimat-kalimat yang berbeda dari yang Bunda contohkan. Ayo mencoba. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Perhatikan gambar berikut ini. Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti pada gambar. Yang pertama, berjalan ke samping kiri. Yang kedua, berjalan ke samping kanan. Yang ketiga, berjalan ke depan. Keempat, berjalan ke belakang. Yang kelima, berjalan ke depan. Yang keenam, berlari ke belakang. Yang ketujuh, berlari ke samping kanan. Yang kedelapan, berlari ke samping kiri. Dan yang kesembilan, berlari berbelok-belok dan membentuk lingkaran. Lalu, cobalah melakukan gerakan gabungan antara jalan dan berlari seperti gambar berikut. Buatlah kelompok yang terdiri dari 5 siswa. Ikuti tahapan kegiatan seperti berikut ini. 1. Buatlah barisan di depan garis awal. 2. Kegiatan pertama adalah berjalan maju dari garis start menuju garis finish. Berikutnya siswa berjalan mundur dari garis finish kembali menuju garis start. Keempat, kegiatan kedua adalah berlari maju dari garis start menuju garis finish. Kelima, dilanjutkan dengan berlari mundur dari garis finish menuju garis start. Amati kelompok yang dapat menyelesaikan lebih cepat. Ayo berdiskusi.
Bagaimana cara agar kamu dapat menyelesaikan kegiatan berjalan dan berlari dengan cepat? Tentu saja jawabannya, kita harus menjaga kekompakan, kita harus menjaga kekuatan kaki, dan kita harus berusaha untuk berlari secepat mungkin sesuai kemampuan kita. Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak berjalan dan berlari. Dalam setiap perlombaan selalu ada yang menang dan kalah. Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Sebaliknya, yang kalah tidak boleh berkecil hati dan harus terus berusaha. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keberagaman makhluk hidup? Untuk yang pertama yaitu kita tidak boleh saling mengejek fisik sesama manusia. Untuk yang kedua, kita harus memberi makan dan merawat hewan peliharaan. Yang ketiga, kita harus merawat dan selalu menjaga lingkungan dan menyiram tanaman atau memberikan pupuk pada tanaman. Nah, anak-anak Bunda, untuk tugas yang kedua dari Bunda pada pertemuan ini yaitu sikap manakah dari sikap bersyukur tersebut yang pernah kamu lakukan? Tuliskan waktu, cara, serta alasan kamu melakukannya. Boleh berdiskusi bersama orang tuamu atau saudara-saudaramu. Dan ditulis di buku tulis, kemudian dikerjakan dengan penuh semangat. Oke, anak-anak Bunda, pembelajaran hari ini Bunda cukupkan sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Bunda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.